Bagaimana jika masa depan karirmu ditentukan oleh satu keterampilan yang sering dianggap sepele? Di tengah pesatnya teknologi, perdagangan internasional, dan juga kerjasama antar negara, bahasa Mandarin bukan lagi sekedar keahlian tambahan, melainkan sebuah investasi untuk masa depan. Kemampuan dalam berbahasa dapat menjadi jembatan menuju pendidikan, karir, bisnis, hingga memperluas koneksi hingga tingkat global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin nama aku Zaskia Aulia Solehatunisa, siswa dari SMK Negeri 2 Sumedang. Di sini aku akan membawakan sebuah resensi buku yang berjudul Ni Hao Mandarin, buku pintar baca tulis, dengar, dan bicara Mandarin. Buku ini karya oleh Prof. Heng Yong, David Agustiawan, dan Fitri Fahdelia. Diterbitkan oleh penerbit Andi Offset di Yogyakarta pada tahun 2017. Buku ini setebal 316 halaman. Lalu, apa sih yang membuat buku ini layak untuk dipelajari? Mari kita bahas bersama. Bahasa Mandarin dikenal sebagai salah satu bahasa dengan penutur terbanyak di dunia. Seiring perkembangannya ekonomi dan juga teknologi antara Indonesia dan juga Tiongkok, kebutuhan akan kemampuan berbahasa Mandarin pun semakin meningkat. Hal inilah yang membuat buku ini menjadi relevan untuk dipelajari. Buku ini telah dirancang sebagai panduan lengkap bagi para pemula yang menginginkan belajar bahasa Mandarin, mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Keunggulan buku ini terletak pada penggunaan aksara Mandarin tradisional sehingga sangat sesuai bagi para pembaca yang ingin memahami bentuk asli dari bahasa Mandarin, terutama bagi mereka yang memiliki rencana untuk melanjutkan studi maupun karir di daerah Taiwan. Untuk memudahkan proses belajar, setiap aksara sudah dilengkapi dengan sistem pinyin, sehingga para pembaca dapat mengetahui cara pengucapannya dengan benar. Tidak hanya berfokus pada membaca, buku ini juga menggabungkan 3 keterampilan dalam belajar bahasa Mandarin, yaitu menulis, membaca, dan juga mendengarkan, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menyeluruh. Nah, selain itu, buku ini juga menyediakan kunci jawaban serta file audio yang dapat diakses melalui CD maupun unduhan daring. Fitur tersebut membantu pembaca untuk melatih pelafalan dan juga kemampuan listening secara mandiri. Sehingga buku ini sangat cocok sebagai media belajar otodidak tanpa harus selalu didampingi oleh guru. Salah satu keunggulan buku ini adalah penyajian materinya sangat terstruktur dan sistematis. Setiap bab disusun secara bertahap, mulai dari pembelajaran sistem pinyin, cara menulis karakter Hanzi dengan benar, hingga materi yang lebih kompleks, seperti kosakata dan percakapan sehari-hari. Dengan penyusunan seperti ini, pembaca dapat belajar secara bertahap tanpa merasa kewalahan. Menariknya lagi, buku ini menggunakan 3 bahasa pengantar, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, dan juga bahasa Inggris, sehingga dapat mempermudah pembaca memahami arti setiap kosakata maupun kalimat, sekaligus memperluas wawasan bahasa asing secara bersamaan. Tidak hanya itu, buku ini dilengkapi dengan media audio untuk melatih pronunciation dan listening. Dengan adanya media pendukung tersebut, pembaca dapat memahami pelafalan yang benar dan meningkatkan kemampuan mendengar dengan lebih mudah. Di balik berbagai keunggulannya, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Buku ini menggunakan karakter Hanzi tradisional yang umum digunakan di Taiwan, sehingga kurang sesuai bagi pembaca yang ingin fokus mempelajari Simplified Chinese yang sering digunakan di Republik Rakyat Tiongkok. Bagi pemula yang belajar bahasa Mandarin secara otodidak, mempelajari nada dan urutan goresan Hanzi di awal mungkin terasa cukup menantang, sehingga membutuhkan konsistensi dan ketekunan saat berlatih.
Menurut saya, buku Nihao Mandarin, buku Pintar Baca Tulis Dengar dan Bicara, merupakan salah satu buku pembelajaran bahasa Mandarin yang sangat direkomendasikan. Dengan materi yang lengkap, penyajian yang sistematis, dan latihan yang mendukung, buku ini sangat layak dijadikan referensi bagi siapa saja yang ingin mempelajari bahasa Mandarin, baik untuk pendidikan, karir, maupun komunikasi sehari-hari. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.